Seorang muslim itu di dalam hidupnya itu senantiasa memegang ini. Nabi sudah mewasiatkan, taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lan tadilu abada. Aku tinggalkan kepadamu dua hal, jika engkau memegangnya insya Allah engkau tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma surah suturana wa tajawaz an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzubika min ahwali ahli nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis duha yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di pagi ini mari kita tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah, karena dengan nikmatnya kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hadir dari rumah menuju masjid ini dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kegiatan kita pada pagi ini. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang menjadi manusia yang sejati. Manusia sejati adalah manusia yang faham apa hakikatnya dia diciptakan oleh Allah untuk apa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, menciptakan kita di dunia ini bukan sia-sia, bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa aku menciptakan kalian itu sia-sia? Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah aku ciptakan kalian itu sebagai manusia itu sia-sia di dunia? Tidak. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan oleh Allah? Jadi ayat ini pendek nggih Ibu Bapak, tapi mengandung ibrah dan pelajaran yang sangat mendalam. Allah mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa kita menjadi manusia ini harus paham diciptakan oleh Allah untuk apa. Ini yang jadi renungan kita bersama. Jadi kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia bukan hanya untuk memenuhi bumi, bukan hanya untuk santai-santai, bukan hanya untuk leha-leha, tapi Allah memiliki maksud
Dan besok ketika kita kembali kepada Allah di akhirat, kita akan mempertanggungjawabkan amal yang telah kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Ini yang harus kita pahami bersama. Inilah manusia yang sejati. Sehingga kalau kita paham masalah ini Bapak Ibu, kita akan betul-betul memanfaatkan umur kita, waktu kita, kesehatan kita, harta benda kita, semuanya totalitas untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena kalau kita melihat hari ini fenomena manusia hari ini, mereka tidak banyak mengetahui masalah ini. Mereka anggap bahwa hidup ini hanya sekedar hidup. Sehingga mereka mengisi kehidupannya untuk hal-hal yang sia-sia. Bahkan naudzubillah mengisi hidupnya untuk bermaksiat kepada Allah. Nah ini nggih. Nah kemarin sudah kita sampaikan di antara ciri manusia sejati yang pertama apa Bapak Ibu? Faham tujuan hidup. Tujuannya adalah mencari ridha Allah. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Sekarang yang kedua, ciri-ciri manusia sejati supaya kita faham arah kita, supaya hidup kita bermanfaat, supaya kita betul-betul mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik, terarah, sehingga Allah ridha kepada kita dan kita bertabur pahala dalam segala aktivitas kita. Yaitu yang kedua apa Bapak Ibu? Faham tugas hidup kita. Yang kedua adalah faham tugas hidup kita. Yang pertama faham tujuan hidup. Yang kedua tugas hidup kita. Tugas hidup kita apa Bapak Ibu? Tugas hidup kita ini adalah beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini dalilnya bahwa tugas hidup kita ini beribadah. Nah pertanyaannya adalah ibadah itu apa? Jadi memang Bapak Ibu kita ini dituntut oleh Allah 24 jam. Aktivitas kita ini harus mengandung nilai ibadah. Kalau tidak, berarti aktivitas kita mengandung nilai yang sia-sia. Bahkan naudzubillah bisa jadi mengandung dosa. Kalau enggak mengandung ibadah. Berarti 24 jam ini kita dituntut oleh Allah untuk menghasilkan nilai ibadah. Nah pertanyaannya adalah apa makna ibadah? Kadang-kadang kita masih punya pikiran yang namanya ibadah itu hanya terbatas sholat, hanya terbatas puasa, hanya terbatas haji. Ternyata ibadah itu maknanya luas. Apa itu Bapak Ibu? Ismun jami' likulli ma yuhibbuhu wa yardahu minal aqwali wa a'mal adh-dhahirah wal batinah. Segala bentuk perbuatan manusia, ibadah adalah segala jenis atau bentuk perbuatan manusia yang perbuatan itu nampak oleh mata manusia atau tidak nampak. Perbuatannya bisa terlihat atau tidak terlihat. Ini yang penting. Yang di sana mendatangkan cinta dan ridha Allah. Yang di sana mendatangkan cinta, mendatangkan ridha Allah, maka itu menghasilkan nilai ibadah. Nah ini Bapak Ibu. Jadi aktivitas kita itu kalau mengandung nilai cinta dan ridha Allah. Allah cinta, Allah ridha dengan perbuatan kita. Ketahuilah bahwa itu mengandung nilai ibadah. Kalau mengandung nilai ibadah sudah pasti insya Allah akan diberikan pahala oleh Allah. Maka ulama membagi
Yang namanya ibadah itu ada 3 dimensi. 1, ibadatun qalbiyah, dimensi hati. Ini adalah ibadah yang enggak kelihatan oleh mata. Contohnya, rasa takut kepada Allah, rasa syukur kepada Allah, berharap kepada Allah, roja, tawakal kepada Allah, cinta kepada Allah, kemudian rasa qanaah atas nikmat yang Allah berikan. Kalau hati kita ini diliputi dengan hal-hal tadi ya Bapak Ibu, tawakal, roja, mahabbah, khauf, asyukru, bersyukur, ini mengandung nilai ibadah. Dan insya Allah kalau hati yang memiliki sifat-sifat seperti ini, hatinya akan tenang. Contoh rasa syukur, rasa nerimo, ya, itu ternyata efeknya dahsyat. Hidup bikin tenang itu Bu. Karena orang yang hidupnya nggak tenang itu adalah orang yang punya rasa dengki, punya rasa iri. Meskipun kekayaannya sudah banyak, namun kalau hatinya masih ada rasa dengki, dia masih miskin. Sementara kalau dia itu dunianya itu biasa saja, sederhana ya Bu ya. Tapi kalau Allah berikan rasa syukur, rasa qanaah, itu kaya itu. Makanya kalau kita diberikan hati kok dengki, itu tandanya hatinya kotor. Kalau hati kotor, nggak akan tenang. Tanggane tuku kol atine merongkol. Tanggane tuku kijang bar tangi turu kejang-kejang. Tanggane tuku pajero atine panas jaba jero. Tanggane tuku sedan biyen waras saiki jenengan saya ngomong dhewe. Ini nggak enak, kotor itu. Makanya kalau Bapak Ibu punya hati seperti dijaga. Karena kalau para sahabat mengatakan, kalau engkau melihat urusan dunia, lihatlah orang-orang yang di bawahmu. Dalam arti syukur ya, bukan untuk memotivasi. Kalau kita ingin dunia kemudian obsesinya akhirat itu mungkin bisa, tapi ini yang dimaksud adalah jangan sampai iri kita itu melalaikan, sampai kita maaf untuk gengsi kita hutang, nuruti persaingan, nah itu yang dimaksud. Maka lihatlah orang-orang yang di bawah kita. Alhamdulillah kita punya rumah, meskipun rumah kita RSSSSS. Apa itu RSSS? Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja sulit sekali. Masih banyak ada orang yang nggak punya rumah, ngekos. Bahkan kelihatan sekali kalau akhir bulan itu di batoknya itu ada koyo cabe. Umat yang bayar ya. Alhamdulillah bisa ngekos. Masih ada orang yang nggak punya rumah, nggak bisa ngekos, alias tidur di kolong jembatan, di pinggir toko. Alhamdulillah kita punya mobil, meskipun mobilnya Pajero tadi ya, panas jogo. Masih banyak orang yang nggak punya mobil. Alhamdulillah kita punya mobil. Ada orang yang nggak punya mobil, punyanya motor. Alhamdulillah kita punya motor. Meskipun motornya mereknya GL Pro, genjot langsung throttle. Alhamdulillah masih punya motor. Banyak yang nggak punya mobil, nggak punya motor, punyanya sepeda.
Alhamdulillah punya sepeda. Masih banyak orang yang nggak punya mobil, punya motor, punya sepeda, dia jalan kaki. Alhamdulillah bisa jalan kaki. Masih banyak orang yang nggak bisa naik mobil, naik motor, naik sepeda, jalan kaki, alias pakai kursi roda. Terus itu, alhamdulillah bisa pakai kursi roda. Ada orang yang nggak bisa kemana-mana, dia di atas pembaringan terus. Alhamdulillah masih bisa di pembaringan, masih hidup. Banyak yang sudah meninggal. Nah ini nggih, jadi ibadah yang pertama dimensi hati. Yang kedua, ibadatun lisaniyah qalbiyah. Dimensi yang kedua ibadah itu adalah dimensi ibadah itu ada tiga. Yang kedua adalah ibadah lisan yang disertai dengan hati. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya adalah adzikru, zikir kepada Allah, tilawatil Quran, membaca Quran, kemudian al-hadyu ilal akhar, memberikan petunjuk, penjelasan kepada orang lain, memberikan nasihat, ngandani. Jadi orang yang memberikan nasihat itu tidak harus ustadz, tidak harus mubalik, tidak harus kiai. Setiap di pundak kita punya kewajiban untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan kita jangan menyepelekan Bapak Ibu, mengajak orang itu, kalau orang itu mau dan dia berubah, kita tuh dapat pahala yang luar biasa. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang ditunjuki kebaikan. Enak. Kata Nabi, wallahi la ahdiyaka bika rajulan khairun laka bin humurin na'am. Demi Allah, kalau engkau mampu mengajak orang yang dulunya enggak sholat sekarang jadi sholat, yang dulunya tidak ngaji sekarang jadi mengaji, yang dulunya buruk akhlaknya sekarang menjadi baik, kata Nabi, itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu kendaraan yang paling mahal di waktu itu. Kalau sekarang ibu-ibu Bapak bisa cari atau browsing di internet, mobil yang paling mahal harganya berapa. Itu masih kalah dengan Bapak Ibu ketika ngajak orang kebaikan, dia mau berubah. Maka jangan meremehkan ngajak kebaikan. Orang kita sidik, tidak apa-apa. Kalau kita nggak mampu ngomong, aja ke kajian. Dari pengajian itu dia bisa berubah. Dulunya tidak baik jadi baik. Ini ibadah lisan. Kemudian juga ibadah lisan apa Bapak Ibu? Mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahlil, tahmid. Dan ini harus kita sering-seringkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya amati Bapak Ibu, kita ini harus berbeda dengan orang yang enggak ngaji. Orang yang ngaji dengan yang enggak ngaji itu harus ada perbedaan. Karena memang Allah sudah mengatakan dalam Qur'annya, qul la yastawi alladziina ya'lamuna walladziina la ya'lamun. Katakan tidaklah sama antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Kita sebagai orang yang sering ngaji, sering mendengarkan ilmu, kata-kata kita ini harus mengandung ibadah. Dan kita harus tahan kalau kata-kata kita ini kalau keluar sesuatu yang membuat Allah itu benci. Ini penting. Ketika di luar lihat kecelakaan, yang diucapkan apa Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika didekati, yang kecelakaan ternyata tetangga kita yang suka bikin kita mangkel. Kira-kira masih innalillahi apa modaro? Hah? Ya tetap innalillahi, kita doakan, kita tolong. Karena Nabi itu jangankan kita sesama Muslim, Nabi saja sama orang Yahudi saja
beliau saja masih berbuat baik. Ya. Ketika beliau ke Masjidil Haram, mau sholat diludahin, mau sholat diludahin, mau sholat diludahin. Suatu ketika Nabi ke Masjidil Haram mau sholat, orang Yahudi ini tidak ada. Dicarilah kabarnya, oh ternyata dia sakit. Lalu pulang ke rumah, Nabi minta kepada Ibunda Aisyah untuk membuatkan roti. Kira-kira ini Bu ya, kalau jenengan suami jenengan diludahin sama orang itu sakit, jenengan disuruh buatkan roti atau menyiapkan makanan, suami ini jenengan mau jenguk, kira-kira mau nggak Bu buatkan roti? Oh, apa nggak ikut roti kok dolim kalau jenengan? Akhirnya dibuatkan dan Nabi menjenguk. Ketika menjenguk, orang Yahudi ini terkesima dengan akhlaknya Nabi. Akhirnya masuk Islam. Nah, ini nggih. Jadi Nabi juga dakwah dengan lisan, juga dakwah dengan hal, dengan tindakan. Jadi kata-kata ini harus kita biasakan yang baik ya Bu ya. Biasanya dikasih suaminya sebulan 2 juta, kok bulan ini 200.000. Yang diucapkan apa Bu? Alhamdulillah apa innalillah? 200.000 sebulan cukup gak Bu? Cukup, belikan sop-sopan, bajunya saember. Seminggu dinget. Mamane moprol kabeh. Niki nggih, luar biasa nih. Kadang-kadang di antara kita masih saja ngaji tapi gak ngerti. Ada hujan, hujannya diiringi dengan panas. Tidak berdoa Allahumma shayyiban nafi'ah, malah ngomong udan ketek. Sing ngajari sapa? Nah ini ya Bu ya, tidak pahala kita ngomong udan ketek itu tidak pahala. Tapi kalau kita ngomong Allahumma shayyiban nafi'an jadi ibadatul lisan, doa. Ini penting ini ya. Maka seorang muslim itu tadi ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, harus mengandung nilai-nilai ibadah. Bahkan pilihan terakhir, kalau kita tidak mampu berkata yang baik, mengucapkan kalimat yang baik, kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat dzikrullah, kalimat penuh kebaikan, tidak mampu, solusi dari Nabi diam. Itu lebih selamat dan itu juga ibadah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak mampu, mending diam. Itu selamat. Tidak ikut arus. Apalagi membicarakan aib orang lain. Memang ada pendapat ulama, kita boleh membicarakan aib orang lain tapi punya tujuan. Di antaranya adalah untuk islah, bagaimana cara memperbaiki dia ya. Boleh membicarakan aib orang lain supaya mendapatkan keadilan. Boleh. Bicara aib orang lain supaya mendapatkan fatwa, hukumnya bagaimana ya. Boleh. Tapi kalau nggak punya tujuan, bahkan tujuannya untuk menjatuhkan, ini yang dilarang. Itu ada diterangkan oleh ulama. Laisa bi ghibatin. Tidaklah disebut ghibah kecuali ada beberapa hal. Tapi kalau kita nggak mampu dalam tujuan-tujuan tadi, lebih baik diam. Itu selamat. Nah ini ibadah lisan Bapak Ibu. Kemudian dimensi yang ketiga, ibadatun badaniyah qalbiyah, ibadah fisik yang disertai dengan hati. Nah ini contohnya sholat, puasa, haji,
menuntut ilmu, dan lain-lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ulama mengatakan hatal adat idza qasada biya at-taqwa ala ta'ah kan naumi wal akli wasyirabi wal bai'i wa talabur rizqi wan nikahi fa inna hadhil adat ma'an niyah as-salihah tasirul ibadah yusabu 'alaiha. Ada perbuatan di luar tiga ini yang disebut dengan kebiasaan. Kata ulama, kebiasaan-kebiasaan Bapak Ibu yang kita lakukan setiap harinya. Ketika ibadah tadi di luar tiga ini yang disebut dengan kebiasaan, jika diniatkan untuk taat, untuk takwa, maka akan bernilai ibadah. Seperti tidur, makan, minum, jual beli, mencari nafkah bagi seorang suami. Kalau saya kembangkan, antar sekolah anak, mendidik anak, ngajari anak, dan kebaikan-kebaikan yang lain menjadi rutinitas kita yang kalau kita niatkan untuk amal soleh, maka itu jadi ibadah yusabu 'alaiha yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala kelak. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, ibadah kita ini maknanya luas. Maka ulama mengatakan walaisatil ibadat qasirah 'ala sya'iril ma'rufah. Yang namanya ibadah Bapak Ibu tidak hanya terbatas pada yang nampak di sekitar kita. Tidak hanya sholat saja, tapi memang tingkatannya beda-beda. Yang jelas ibadah yang paling tinggi adalah ibadah wajib, itu jelas. Tapi ibadah tidak hanya sholat saja, tapi ibadah yang paling tinggi yang wajib itu. Yang kedua sunnah, yang ketiga yang lain. Yang jelas yang mendapatkan ridho dari Allah itu akan bernilai ibadah. Lah ibadah kita Bapak Ibu ini perlu kita juga evaluasi. Ya, terutama ibadah-ibadah yang sifatnya perintah, ibadah wajib, sholat kita, puasa kita, itu juga harus kita evaluasi. Karena setiap ibadah itu harus bernilai kebaikan di luar ibadah yang kita lakukan. Ada dampaknya, ini yang saya maksud. Karena memang hakikat ibadah tadi Bu ya, menjadikan orang itu semakin baik. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada fenomena unik. Ada orang sholat tapi maksiatnya juga jalan. Ada enggak Bu? Banyak. STMJ. Apa itu STMJ? Sholat terus maksiatnya jalan. Jam 1 sampai jam setengah 4 dia berjudi. Setelah itu dia pulang, ganti kostum, pakai sarung, pakai baju koko, sholat subuh. Jadi imam lagi. Ini ada loh Bu. Kadang-kadang kita mikir, kok iso ya gitu. Harusnya dia nggak begitu. Makanya ulama mengatakan ada bumbu-bumbu ibadah. Supaya ibadah kita tidak hambar, supaya ibadah kita terasa lezat, kasihlah bumbu. Karena yang namanya taat dengan maksiat itu nggak bisa bersatu, seperti antara air dan minyak. Itu harusnya begitu. Gak mungkin ada orang mau judi mengucapkan begini, mari kita judi, kita buka dengan basmalah. Nggak ada. Nggak ada. Atau dia berzina, mau berzina, perempuannya di depannya dipegang kepalanya, didoakan Allahumma jannibna syaiton. Lah wong ngarepmu setan kok. Nah ini ada 3 bumbu ibadah. Yang pertama adalah al-mahabbah. Hendaklah kita kasih dalam kita menjalankan ibadah itu rasa cinta, senang. Jangan ibadah itu
dilakukan terus-menerus tapi terpaksa. Memang kalau awal ya nggak apa-apa, tapi harus kita latih untuk berusaha untuk ikhlas, bahkan bisa menikmati. Tandanya bisa menikmati apa? Dia berlama-lama itu betah dalam ibadah. Nabi Muhammad SAW itu kalau sudah sholat sendirian Pak Bu, jangan ditanya panjangnya. Ada salah seorang sahabat itu pernah bermakmum kepada Nabi di sholat-sholat sunnah itu, malam itu, Nabi itu bacanya surat apa? Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah selesai, Nabi membaca surat Ali Imran. Ali Imran selesai dikira ruku, lanjut An-Nisa. Kira-kira kalau ibu-ibu diimami imam yang kayak gini gimana Bu? Imamnya salam, jamaahnya wes entek. Mulane ibu-ibu sama bapak-bapak itu kalau sholat taraweh nih Ramadan andalannya apa Bu suratnya? Kok kompak gitu. Kulhu sama Inna atau Inna. Nah ini baca Quran pun nikmat. Ya, kadang-kadang kita ini kan pingin khatam, ya cepat. Kemudian kita sehari baca 1 juz. Baru 3 lembar sudah lihat-lihat belakangnya. Rumangsaku aku wis maca suwi kok ora tekan-tekan ya gitu. Ya Bu ya. Itu belum bisa menikmati berarti. Yang kedua apa? Supaya ibadah kita tidak hambar. Kasih rasa khauf. Harus ada rasa takut dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita takut, ada rasa takut, ibadah kita semakin khusyuk. Seandainya Bu, meskipun tidak ada ya. Seandainya malaikat maut itu ngabarin kita, Ibu, saya datang diutus oleh Allah untuk menemui jenengan. Saya malaikat maut. Hari ini jatah minumnya jenengan habis, jatah makannya jenengan habis, jatah umurnya jenengan habis. Insya Allah nanti saya akan cabut nyawanya jenengan ba'da isya. Kira-kira Bu ya, nanti sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib khusyuk gak Bu? Ya, mungkin belum waktunya sholat sudah siap-siap ya. Masalahnya adalah ketika kita itu meninggal, kita nggak tahu. Ya. Makanya ada perkataan mali akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Kalau engkau mengamalkan nilai-nilai akhirat seakan-akan engkau mau meninggal, sehingga betul-betul siap khusyuk. Nah ini kalau ada dalam ibadah kita itu insya Allah akan menjadi ibadah yang khusyuk, ibadah yang tenanan, tidak main-main, pikirannya fokus. Kemudian bumbu yang ketiga adalah ar-roja. Jadi ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu itu apakah ada harapan? Bagi seorang muslim ketika beribadah kepada Allah ini harus ada harapan. Di dunia hidupnya semakin berkah, di akhirat selamat dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Ini yang penting. Jadi 3 ini kalau ibadah kita mau berkualitas, dorong dengan rasa cinta, dorong dengan rasa takut kepada Allah, dorong dengan berharap kepada Allah. Ini yang disebut oleh ulama namanya rokaizul ubudiyah, pilar-pilar dalam ibadah kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ciri manusia sejati yang ketiga adalah, yang kedua tadi faham tugas hidup. Yang ketiga adalah faham apa pedoman hidup kita. Pedoman hidup kita ini Bapak Ibu adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Seorang muslim itu di dalam hidupnya itu senantiasa memegang ini. Nabi sudah mewasiatkan, taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lan tadilu abada.
Aku tinggalkan kepadamu dua hal. Jika engkau memegangnya, insya Allah engkau tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dikuatkan lagi oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan diturunkan oleh Allah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ini Bapak Ibu. Jadi Quran diturunkan itu Bapak Ibu bukan untuk hiasan di rumah, tetapi petunjuk bagi kita. Bagaimana kita melihat proses Quran ini turun begitu luar biasanya, tapi sayang banyak umat Nabi itu mereka enggan untuk menjadikan Quran petunjuk. Quran turun itu ada dua periode. Periode yang pertama Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara gelondongan, satu jumlatan wahidah ya, lengkap. Quran turun prosesnya ada dua periode ya Bu ya. Periode pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, satu kitab itu. Kemudian dari Baitul Izzah ke dunia, Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun melalui malaikat Jibril sebagai perantara yang diamanati oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. 23 tahun itu terhitung 13 tahun di Madinah, 10 tahun di 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sehingga ada surat namanya surat Makkiyah, ada surat namanya Madaniyah. Coba Bapak Ibu kita pikirkan betul-betul betapa mulianya Quran. Allah turunkan Quran kepada satu malam yang malam itu menjadi mulia. Namanya malam apa Bu? Lailatul Qadar. Allah turunkan Quran di suatu bulan yang bulan itu menjadi mulia. Namanya bulan Ramadan. Allah turunkan Quran kepada malaikat yang malaikat itu menjadi mulia. Namanya malaikat Jibril. Julukannya adalah Ru'asaul Malaikah, pelopornya malaikat, tokohnya malaikat. Punya julukan Ruhul Amin, ruh yang dapat dipercaya. Manusia yang diutus untuk menyampaikan Quran oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu menjadi mulia. Bahkan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang besok berhak memberikan syafaat. Tempat yang di situ diturunkan Al-Quran, tempatnya pun juga ikut mulia, yaitu Mekah dan Madinah. Dan yang terakhir, umat yang diturunkan di situ Al-Quran, umatnya jadi mulia, yaitu umat Islam. Kalau dia mau mengamalkan Al-Quran. Lah selama 23 tahun Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu itu bukan perkara ringan. 23 tahun itu Nabi menyebarkan Quran, menyampaikan wahyu itu taruhannya macam-macam. Diusir dari Mekah ke Madinah, dihina, dilempari batu, dilempari kotoran, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawanya, supaya umatnya besok dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW besok bisa mengenyam lezatnya hidayah Allah yang disebut dengan Al-Quran. Tapi
banyak Bapak Ibu di antara umatnya Nabi Muhammad SAW justru banyak melalaikan Al-Qur'an. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-30. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rabb, sesungguhnya kaumku itu kebanyakan menjadikan Al-Quran sesuatu yang dilalaikan. Mahjuro. Ini Bapak Ibu, banyak melalaikan. Kata Imam Ibnu Katsir, siapakah ciri-ciri yang melalaikan Quran? Mudah-mudahan kita tidak. Satu, wa kanu idza tuliya alaihimul Qur'an aksarul laghat wal kalam ila ghairihi hatta la yasma'unahu. Orang yang melalaikan Quran itu kalau dibacakan Quran dia rame, tidak dengarkan Quran. Padahal orang kalau dengarkan Quran itu Bu, pahalanya apa? Dirahmati oleh Allah, imannya bertambah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Kalau dibacakan Quran dengarkan, diamlah supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan Quran itu imannya bertambah. Yang kedua, orang yang melalaikan Quran adalah adamul qiraah. Dia jarang membaca. Padahal kita tahu orang yang membaca Quran itu pahalanya Masya Allah. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam min harfun walakin alifu harfun lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran itu baginya 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi alif lam 30 kebaikan. Jadi dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf itu? 19. Baca lagi Al-Fatihah, berapa huruf Bu? Nah, jadi nanti nggak usah kalau baca Quran megang kalkulator ya Bu ya. Nanti kita sibuk ngitung daripada sibuk baca. Dah pasrahkan sama Allah. Ya. Dan orang yang baca Quran itu insya Allah besok di akhirat akan diberikan oleh Allah apa? Syafaat. Iqra'ul Quran fa'inahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran besok di hari kiamat, Quran bisa menjadi syafaat. Besok bacaan Quran itu akan ngomong begini. Wa qalal Quran mana'tuhu an-naum bilail fasyafi'ni fih. Ya Allah, dia telah terhalangi olehku di malam hari untuk banyak tidur. Karena dia membaca aku, maka pada hari ini berikanlah syafaatku kepadanya. Bacaan Quran itu mampu menenangkan hati juga. Hati kita itu kotor, banyak kotorannya. Cara membersihkannya gimana? Baca Quran. Kata Nabi, innal quluba tasda'u kama tasda'ul hadid wa majila'uha ya Rasulullah qala tilawatul Quran wa dzikrul maut. Sesungguhnya hati itu kotor, hati itu berkarat seperti berkaratnya besi. Para sahabat tanya, apa obatnya ya Rasulullah? Kotoran hati itu yang bikin hidup tuh nggak tenang. Kotoran hati itu apa? Sombong, dendam, dengki, iri, tidak syukur, tidak qanaah, dan lain-lain. Itu yang membuat hidup kita itu tidak tenang. Bersihkannya dengan apa? Ada 2, tilawatil Quran wa dzikrul maut. Banyak-banyakin baca Quran dan mengingat mati. Nah, kita ini kalau jadi umatnya Nabi ya Bu ya, minimal 1 bulan sekali khatam, itu minimal. Nah kadang-kadang pemahaman kita itu khatam 1 bulan itu kalau pas Ramadan. Kalau Ramadan lebih dari itu.
Kata Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Amr, ya Abdullah, ikra Quran fis syahr. Wahai Abdullah, hatamkan Quran dalam waktu 1 bulan. Namanya sahabat itu kalau disuruh kebaikan itu ngenyang. Ya Rasulullah, ini ajiduku wa ala dhalik, saya masih bisa kurang dari 1 bulan ya Rasulullah. Oke, ikra Quran fi isrina lailah, hatamkan Quran dalam waktu 20 malam. Masih ngenyang lagi Bapak Ibu. Ya Rasulullah, saya masih bisa kurang dari 20 malam. Nabi ngasih pilihan yang terakhir. Iqra Quran fi sab' la tazid ala dzalik, hatamkan Quran dalam waktu 7 hari, seminggu. Wis aja ngenyang meneh. Kira-kira ini jamaah kajian duha ini kalau ditawari Nabi untuk menghatamkan Quran 1 bulan sekali, kira-kira nawar gak Bu? Nawar maju atau mundur? Mundurnya berapa hari, bulan atau tahun? Kalau sahabat nawarnya maju, kalau kita monggo milih. Kata Nabi, mau milih khatam sebulan ya monggo, mau khatam 20 hari ya monggo, mau khatam 1 pekan monggo. Tapi nggak apa-apa deh kalau memang belum mampu ya, wis. Meskipun tidak mampu sebulan 1 kali khatam ya, 1 bulan minimal 15 juz lah. Nggak mampu lagi ya udah 10 juz sebulan. Nggak mampu lagi 5 juz. Nggak mampu lagi 3 juz. Berarti 1 hari berapa? 1 lembar. Nggak mampu lagi 1 juz. Nggak mampu lagi 5 lembar. Nggak mampu lagi 2 lembar. Tidak mampu lagi 1 bulan 1 lembar, tidak mampu lagi 1 muka, tidak mampu lagi setengah muka, tidak mampu lagi di ruqyah wae, dihajike. Ya Allah. Kira-kira coba kita renungi bersama Bapak Ibu. Kadang kita ngomong sibuk, padahal masih banyak waktu yang kita buang begitu saja. Baca Quran 1 juz 1 hari itu sebenarnya ringan. Kalau hatinya bersih, gampang kok. Pada sholat 1 juz itu kan ada 10 lembar. Habis sholat 2 lembar, habis duhur 2 lembar, habis subuh 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, selesai. 2 lembar butuh waktu berapa menit Bu? Nah, bagi yang bacanya sudah lancar ya 20 lah, 20 sampai 25 lah. Lancar ya 1/4 malah bisa. Nah, kadang-kadang kita ini 2 lembar aja nggak bisa. Tapi kalau nonton sinetron 2 jam 1 jam ya kuat. Bahkan dari episode pertama sampai episode 259 nggak pernah absen. Bahkan artisnya itu nangis, jenengan melu nangis. Artisnya jengkel, jenengan melu jengkel. Padahal jenengan mboten dibayar. Rugi. Nah niki nggih. Dan Quran itu apalagi jenengan kalau rumah itu kok sering Qurannya dibacakan, Masya Allah nikmat. Setan tuh pada nggak betah di rumah kita. Inna syaitan yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu akan lari dari rumah bila dibacakan surat Al-Baqarah. Bukan ditempeli ya Bu ya. Kadang kan temboknya ditempeli Al-Baqarah, tuyule mlebu panas, itu sinetron. Yang dimaksud itu ya ditempeli nggak apa-apa sih, syiar. Tapi yang ditekankan oleh Nabi dibacakan. Ya selain Baqarah juga nggak apa-apa. Yang penting ada aura Quran lah. Kemudian yang ketiga, orang yang melalaikan Quran itu sapa sinten Bapak Ibu? Yang ketiga adalah adamul hifzi. Dia tidak pernah menghafal Quran. Nah niki. Jadi kita jangan pesimis. Yang berhak menghafal Quran itu tidak hanya santri-santri di pesantren tahfidz saja. Kita berhak menghafal Quran.
Meskipun kita ini tidak harus jadi hafid atau hafidho, tapi kegiatan untuk berusaha menghafal Quran dalam diri kita itu harus ada. Entah nanti dapatnya berapa tidak masalah. Untuk membiasakan kita dekat dengan Quran, sehingga ketika kita besok tidak bisa apa-apa megang Quran, nggak sanggup, di sisa-sisa hafalan Quran ketika kita sakit berat, itu yang diomongkan adalah ayat-ayat Al-Quran. Sehingga ketika qadarullah kita dicabut nyawanya oleh Allah, lantunan yang terakhir yang kita ungkapkan, yang kita ucapkan itu adalah Al-Quran. Sehingga meninggalnya kita menjadi husnul khatimah. Ini Bapak Ibu. Bahkan ada kok orang-orang sepuh di YouTube itu, kalau ibu cari, mereka itu di waktu tua masih bisa menghafal Quran kok. Bahkan ada yang sampai mampu 15 juz, 10 juz, ada yang sampai 30 juz. Di luar negeri itu ada. Ya. Masa dari sejak kecil sampai setua ini kita masih hafal 3 kul ya Bu ya. 3 kul. Apa aja itu? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, tambah siji kul ya ayyuhal kafirun, kowe ra lulus-lulus. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abatum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abatum wa la antum 'abid. Dadi iso mlebu ra iso metu. Padahal tinggal lakum. Itu ada imam itu ra iso lakum, tinggal lakum dinukum malah waladhdallin. Ya Allah, kok malah balik ning Fatihah meneh. Ya jenenge wong ngapal niku nggih nyuwun sewu, kadang-kadang gudone nggih kathah. Wong kadang-kadang kita ngapal watini tekan wal asri kok. Watini wa zaituni wa turi sinina wa dal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadna asfala safilina illa ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ono sing batin ki Ustaz Rifki pernah pengalaman iki. Al balad tekan al humazah ya ngaten lho. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah alaihim narum muqsadah. Kudune mandek ditambahi fi amadim mumaddadah. Astagfirullah. Ya Allah. Sing diapal kene belandangit teko kono. Kadang ada ayat-ayat yang sama. Oh apalagi yang sing rot gitu ya. Idza samsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat. Apa ya. Nah, enggak gampang. Tapi Bapak Ibu yakinlah, man asya ala syai'in famata alaih. Kebiasaan kita itu selama kita masih sehat itu akan terekam nanti ketika kita mau wafat. Kalau kebiasaan kita ini senantiasa kok sholat, baca Quran, insya Allah kematian kita tidak jauh-jauh dari sholat, dari baca Quran. Ini yang kita inginkan, sehingga meninggal kita dalam kondisi husnul khatimah. Kemudian yang keberapa? Orang yang melalaikan Quran, adamut tadabbur wa tafahum bihi. Dia nggak pernah mempelajari Al-Quran, mengkaji isinya, mengkaji tafsirnya. Jadi Quran itu tidak hanya sebatas tahfidz dan tahsin. Quran itu banyak ilmunya. Ada ilmu Quran, ada ilmu tafsir. Ilmu Quran aja ada berapa puluh cabang itu Bapak Ibu. Kebetulan saya kuliah di bidang ini. Ilmu Al-Quran dan tafsir. Ilmu Quran tuh ya Allah banyak sekali. Ada asbabun nuzul, ada ilmu qiraat, ada al-jadal fil Quran, ada perdebatan dalam Quran, ada al-amsal fil Quran, ada permisalan-permisalan dalam Quran, ada al-qasas fil Quran, ada kisah-kisah dalam Quran. Banyak sekali.
ada makiyah madaniyah, ya. Ada apa namanya al-wujuh wa nadhair. Banyak sekali ilmu Al-Quran itu. Ngoncei sampai ulama itu teliti sekali. Huruf ba dalam Quran itu ada berapa? Huruf alif dalam Quran telaten Bu ulama. Nah ini nggih. Jadi nggak ada ujungnya ini ya. Umur kita itu kalau untuk belajar terus itu mungkin kurang. Ya. Kemudian orang yang lalai dari Quran itu adalah adamul amal. Dia tidak mengamalkan nilai-nilai Quran. Tidak mengamalkan nilai-nilai Quran. Kemudian orang yang melalaikan Quran adalah adamul iman wa tasdiq bih. Dia tidak mengimani Quran. Ini ya, mahjuro, ciri-ciri orang yang melalaikan Quran sebagaimana yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah. Dan yang terakhir, al-udulu anhu ila ghairihi min syi'rin au ghinain au kalamin au lahwin. Orang yang mengganti kesibukan Quran dengan perbuatan yang sia-sia. Ya. Jadi orang yang sibuknya kok bukan ranah Al-Quran, lahwun, apalagi maksiat, naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat, ciri manusia sejati yang keempat adalah paham siapa teladan kita. Siapa teladan kita? Teladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Saya persingkat. Kemudian yang kelima, ciri manusia sejati adalah faham siapa sahabat kita. Sahabat hidup kita ini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Jadi orang kalau beriman itu saudara kita, sahabat kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatung fa'aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya orang beriman itu saudara. Apalagi kalau teman kita ini soleh ya Bu ya. Teman kita ini agamanya baik, yang ngajak-ngajak ngaji, yang ngajak-ngajak ngingetkan akhirat. Sahabat yang kayak gini ini perlu dipelihara, perlu dipegang. Karena kata Imam Hasan Al-Basri, saudara kalian satu majelis taklim, satu ngaji, satu akidah itu lebih mahal daripada keluarga kalian. Keluarga dalam tanda kutip ya, keluarga yang tidak paham. Kenapa? Karena saudara kalian satu akidah, satu ngaji, ya, satu pemikiran itu selalu mengingatkan akhirat, sedangkan keluarga kita selalu mengingatkan dunia. Nah ini nggih sahabat kita, yaitu orang-orang mukmin, orang-orang soleh, ya, dan yang lainnya. Kemudian yang keenam, supaya kita menjadi manusia sejati apa Bapak Ibu? Ya, alat hidup kita itu untuk apa? Alat hidup kita itu untuk apa? Alat hidup kita itu kan ada ilmu, ada harta, ada umur, ada kesehatan. Semuanya untuk meraih kebahagiaan akhirat. Jadi kalau kita punya dimodalin Allah harta, dimodalin umur, dimodalin sehat, dimodalin ilmu, itu arahnya ke sana, ke akhirat. Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah.
Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Jadi kalau arahnya nggak ke sana rugi. Arahnya nggak niatkan ibadah itu rugi. Sehingga hidup kita jelas. Yang ketujuh, supaya kita menjadi manusia sejati adalah kita faham siapa musuh kita. Musuh kita adalah setan. Surat Yasin ayat 60. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dan surat Al-Baqarah ayat 208. Yasin ayat 60 dan Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah niki nggih. Pertanyaannya ibu-ibu, setan itu apa? Nah, ini penting. Kadang-kadang kita masih pikiran kita tuh setan tuh yang ada di TV ya Bu ya. Nah, ini penting. Ya. Karena kalau bicara setan di TV itu beda-beda. Setan di Indonesia itu kalau saya buka di internet itu ada 70 macam setan. Nanti jenengan tanyakan sama anak jenengan, setan apa saja. Dari yang wajahnya serem sampai vampir. Nanti kalau bicara setan di Eropa beda lagi. Dracula, zombie. Kalau zaman saya kecil ya Casper. Penanganannya beda-beda. Kalau Indonesia dibacakan ayat kursi terbakar. Kalau di Hongkong ditempeli kertas mandek. Kalau di Eropa gimana Bu? Nah pertanyaannya setan itu apa? Kata Syekh Sulaiman Al-Asqar dalam kitabnya Alamul Jin wa Sayatin, setan itu adalah sifatun adun mutamarat. Sifat, setan itu adalah sifat yang membangkang kepada Allah. Lah sifat ini ibu-ibu bapak itu bisa menempel pada jin dan manusia. Kalau jin membisikkan kepada manusia untuk berbuat jahat, kalau manusia mengajak-ngajak itu. Jadi ada setan manusia itu ada, yaitu setan manusia yang membangkang kepada Allah, yang selalu mengajak maksiat. Lah kalau ada manusia kok ketempelan sifat-sifat syaitan, ya jangan diikuti langkahnya. Ya, jangan diikuti. Ya. Kalau ada orang kok minuman keras, ya kita fahamkan, nak itu setan. Tapi kalau sudah tobat ya jangan bilang setan lagi ya. Jangan diikuti langkahnya. Jadi sekarang tuh setan yang bahaya itu yang hari ini banyak didekati. Bahkan setannya mau manggung sampai rela beli tiket, antri. Jadi setan tuh sekarang nggak ditakuti ya Bu ya, malah didekati, malah dijadikan contoh. Nah ini bahaya ya, maka jangan ikuti. Yang terakhir, yang ke-8, kita harus paham, menjadi manusia sejati adalah paham orientasi hidup kita. Orientasi hidup kita adalah akhirat. Karena yang namanya akhirat itu adalah sebenar-benarnya kehidupan, bukan di sini. Ya, wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat adalah sebenar-benarnya kehidupan. Wa inna darul akhir wa innal akhirah hiya darul qaror. Yang namanya akhirat adalah negeri yang kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka yang kita incer nih orientasinya ini. Apapun kita harus niatkan untuk ke sana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah 8 karakter manusia sejati, sesuatu yang harus difahami. Sehingga kalau orang paham ini, insya Allah hidupnya akan terarah, hidupnya akan jelas orientasinya, tidak bingung ya Bu ya, selalu mengisi hari-harinya, umur-umurnya dengan kebaikan.
sehingga menjadi hidupnya tidak sia-sia. Kenapa banyak orang yang hidupnya sia-sia? Waktunya dikorbankan begitu saja. Ya, kemudian kesehatannya dikorbankan begitu saja. Karena mereka tidak paham untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Mudah-mudahan sepeninggal materi ini, sepeninggal kita meninggalkan kajian ini, kita lebih semangat lagi Bapak Ibu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul menjadi manusia yang sejati, manusia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.